Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa qurrabati alil azmain. Awalan hayya bina nasrullahi ala hazza wa jalla alladzi qad atana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an nastami'a wa nusyahida fi hadzal makanil mubarak. Wasanian salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falakulanana Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih alladzi qad hamalana minal zulmatil haq ila zulmatil nur. Sahabat DKTV sekalian, kita selaku anak muda ataupun seorang mukmin dan muslimin dan muslimat, maka memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini. Banyak dari kita ketika bulan Ramadan karena menahan nafsu, menahan lapar, dahaga dan lain sebagainya, menjadikan badan kita lelah ataupun capek. Maka dari itu banyak dari kita yang malas-malasan beraktivitas, banyak yang tidur dan lain sebagainya. Di dalam ilmu kesehatan dikatakan ataupun dalam ilmu medis bahwasanya anak muda tingkat kematian itu tinggi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu. Sebagian dari faktornya adalah anak muda lebih sering ataupun lebih menyukai yang namanya berbaring ataupun rebahan di bahasa kalangan kita. Menyukai ataupun susah untuk gerak, aktivitas dan lain sebagainya. Mereka lebih suka rebahan, berbaring, scroll TikTok, bermain HP dan lain sebagainya. Yang kedua, di kalangan anak muda banyak sekali bermalas-malasan yang namanya makan tepat waktu ataupun makan makanan yang sembarangan. Sekarang kita bulan Ramadan, bulan puasa, menahan nafsu ataupun makan sehari hanya 2 kali. Ketika waktu berbuka dan ketika waktu sahur. Nah, ketika waktu 2 itu, maka kita manfaatkan waktu sebaik mungkin memakan makanan yang bermanfaat, bermakan makanan yang memiliki potensi bergizi dan lain sebagainya. Dan dalam tubuh kita itu juga memiliki ataupun membutuhkan yang namanya waktu istirahat. Maka ketika waktu malam, dokter itu menganjurkan kita untuk memakan makanan ringan. Tetapi kebanyakan dari kita ketika waktu malam kita lebih suka makanan berat seperti nasi dan lain sebagainya. Itu tidak baik untuk kesehatan kita karena anggota tubuh kita juga membutuhkan yang namanya istirahat. Dan sebagian dari kita pasti banyak mendengar apalagi di bulan Ramadan ini tentang hadis yang mengatakan bahwasanya naumu shaibu ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu adalah bagian dari ibadah. Padahal itu adalah hadis palsu, saking palsunya tidak ada di kitab palsu. Maka dari itu, hal-hal yang seperti itu jangan jadikan sebagai tameng ketika seorang bertanya kepada kita, kenapa tidak beraktivitas? Karena musaibu ibadah. Itu bukan hal yang baik, karena itu adalah bukan merupakan hadis yang sahih, melainkan hadis palsu. Dan dalam Al-Quran disampaikan bahwasanya min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Tanda-tanda kebaikan seorang mukmin, kebaikan seorang muslim dan muslimat adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, kita sebagai selaku muslimin dan muslimat meninggalkan hal-hal yang tidak produktif menjadi hal-hal yang tidak produktif menjadi hal yang produktif. Seperti tadinya kita sering rebahan, sering tidur dan lain sebagainya, melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak pantas untuk dilakukan, maka kita tinggalkan hal itu. Kembali, apalagi di bulan Ramadan ini, semua perbuatan amalan baik kita dilipat gandakan. Seperti membaca Al-Quran, kita iktikaf dalam masjid, tadarusan, bersolawatan dengan kawan, berbaur dengan orang-orang yang soleh. Ketika menemukan kawan yang memang tidak baik, tidak di jalan Allah, maka kita saling mengingatkan kepada mereka. Karena balighu anni walau ayat, sampaikanlah walau hanya 1 ayat. Maka dari itu, kita selaku muslimin dan muslimat memiliki peran penting untuk teman-teman kita, untuk masyarakat, bahkan bangsa dan negara, untuk merubah hal itu. Karena kita adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Artinya kita memiliki peran penting, apalagi kita sebagai anak muda memiliki potensi untuk mengubah negara, agama, bahkan dunia, menciptakan peradaban dunia lebih baik lagi. Dan dalam ulama kita juga pernah menyampaikan bahwasanya al-harakatu fil barokati. Pergerakannya seorang mukmin, pergerakan kita dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat barokah. Kalau kita hanya tidur-tidur saja, maka hilang keberkahan itu. Maka kita selaku muslimin dan muslimat memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.